Banyak sekali macam laptop. Ada yang rugged, kuat kayak Brimob, ada yang layarnya senyaman bioskop, ada juga yang pakai untuk main game non-stop. Cuman ada satu yang emang nyaman banget kalau digunakan untuk full job. Karena dia tipis, ringan, dan enak untuk dibawa meeting dari warkop ke warkop. Portnya lengkap buat workshop, performanya untuk laptop tipis juga masih top. Ya udah, nggak usah delongop. Selamat menonton Cyclops. Kalau kita ngomongin segmentasi laptop, wah emang ada banyak banget. Gampangnya kalau Sultan sih ya beli aja yang paling mahal, itu pasti yang paling bagus. Karena peribahasa ada harga ada rupa itu valid. Tapi yang ideal walaupun sesultan-sultannya ya pilih laptop itu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau carinya laptop yang aman dan juga nyaman, di video kali ini kita akan membahas laptop dari XP yang bukan XP Spectre ya. Jadi perkenalkan ini adalah XP ZBook Firefly 14 G9. Kenapa dia lebih mahal? Gampangnya kayak gini ya. XP Spectre itu kan bisa dibilang laptop flagshipnya XP juga, tapi untuk kelas laptop tipis dan ringan. Jadi bayangkan aja XP Spectre ini ditambahin lagi fitur yang lebih banyak. Contohnya kayak fitur security management, software management, dan juga ada discrete graphic card-nya juga. Jadi dari sisi spesifikasi aja udah beda ya. Si XP ZBook Firefly ini prosesornya pakai Intel generasi ke-12, 1255U, dan ada Iris Xe grafiknya. RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz. Yang beda dengan XP Spectre yang dia pakai RAM tipe LPDDR, ini DDR5, jadi dia masih bisa di-upgrade dan kalian bisa custom upgrade-nya ini bisa minta ke XP sampai 64GB. Terus untuk storage-nya dia 512GB NVMe Gen 4 yang speed-nya ketika kita coba itu sekitar 6500 Mbps. Lah kan spesifikasinya masih mirip-mirip sama XP Spectre. Ada bedanya ya. Bedanya dia ada discrete graphic card-nya yang memang segmentasinya ini untuk para profesional. Jadi dia ada discrete graphic card Nvidia T550 laptop GPU atau dulu kalian kenal dengan Nvidia Quadro lah. Nah ini adalah tipikal profesional GPU yang dia udah memiliki certified driver untuk software-software profesional yang biasanya dipakai. Kayak CAD, terus medical, terus kayak software-software visual, semuanya udah certified driver jadi teroptimize untuk software-software tersebut. Emang untuk yang kita bahas ini, yang Nvidia T550 dia belum punya ray tracing dan juga tensor core. Tapi XP ZBook ini punya SKU lain dari sisi grafika juga. Jadi dia ada yang pakai Nvidia RTX A500 laptop GPU. Jadi karena memang dia pasarnya untuk para profesional, jadi kita bisa minta ke XP untuk custom spesifikasi yang bisa kalian cek di websitenya sampai up to berapa gitu. Dan walaupun ini bisa dibilang SKU terendah dari si Firefly G9 ini, tapi performanya nggak kalah. Nanti kita lihat lah di bagian performanya. Sekarang kita coba lihat dulu dari sisi desain. Desainnya ini jujur menurut saya standar banget ya. Malah saya lebih suka desainnya Spectre yang memang biasanya saya pakai harian ini. ZBook ini desainnya biasa dengan warna yang aman, warna silver yang memang ini warna-warna long lasting. Di bagian belakang covernya ini ada logo Z yang gede dan udah itu aja. Tapi kalau kita ngomongin build quality, kerasanya sih lebih solid yang ZBook ini ya, karena dia pakai bahan itu all material aluminium. Jadi semuanya nih kalau kita pegang kerasa banget build quality-nya yang solid karena dia dingin, pakai aluminium. Kalau kita ngomongin dimensinya juga masih lebih tipis Spectre. Bobotnya si ZBook ini 1,5 kg dan ketebalannya itu 1,99 cm. Tapi sebenarnya wajar sih untuk ZBook ini kalau dia lebih berat dan juga lebih tebal ketimbang XP Spectre karena dia ada discrete graphic card. Tapi untuk ukuran laptop yang ada discrete graphic card-nya dengan bobot 1,5 kg, ketebalannya nggak sampai 2 cm, sebenarnya juga masih ringan-ringan aja, apalagi ini full aluminium. Untuk Excel, karena ini adalah segmennya profesional di mana mereka suka kepraktisan, jadi Excelnya ini bisa dibuka dengan mudah satu tangan aja dan ada fitur presentasi sampai 180 degree Excelnya ini. Kalau kita presentasi dengan layar yang burikan ya chance project dealnya itu makin tipis ya, karena bayangin aja kalau misalkan kalian presentasi sebuah gambar, contohnya desain arsitek, terus warnanya itu harusnya kuning tapi ternyata di layar kalian itu nggak kuning, ke orange-orangean karena dia nggak real layarnya. Ya klien kalian pasti mundur kalau lihat layar yang nggak real kayak gitu. Nah untungnya si XP ini punya layar yang dinamakan XP dengan XP Dream Color. Kalau kita ngomongin varian tertingginya ya, di websitenya itu ada yang 4K OLED touchscreen dengan refresh rate 120Hz. Tapi karena yang kita punya ini dia yang paling rendah SKU-nya, jadi dia masih pakai panel IPS, resolusinya Full HD, refresh rate 60Hz. Untungnya kalau untuk urusan warna dia udah oke banget. Dengan ketika kita tes pakai device kita, sRGB-nya itu ada di 100%, Adobe RGB-nya 79%, P3-nya ada di 81%. Brightness-nya ketika kita tes indoor itu
ada di 406,7 nits yang sebenarnya ini udah oke banget kalau kita gunakan di outdoor dengan matahari yang cukup terik. Terus kalau untuk urusan eye comfort, dia juga udah ada fitur yang namanya low blue light untuk kesehatan mata biar gak gampang capek. Webcamnya juga nggak bikin capek karena dia ada fitur yang namanya XP Auto Frame yang langsung aja deh kita demoin aja. Dan kira-kira kayak gini ya kualitas webcamnya dari XP ZBook yang resolusinya ini bisa 2K. Cuman karena fitur auto frame-nya ini nyala, jadi dia di crop di Full HD. Yang kalau misalkan saya gerak-gerak tuh ya, dia bakalan zoom ke muka saya, jadi dia yang bakalan ngikutin saya sendiri. Nah ini bisa pakai software yang namanya MyXP dan di sini kita bisa pilih juga kalau misalkan yang pengen di tracking itu adalah head and shoulder. Jadi bagian shoulder aja, tuh dia bakalan ngikutin bagian shoulder. Tuh ya, jadi dia bakalan menyesuaikan headroom kalau misalkan kita pilih head shoulder. Terus juga ada pilihan lain kayak upper body yang harusnya sama juga ya dengan head and shoulder ini. Selain kameranya yang 2K, dia juga punya resolusi yang tinggi untuk webcam di kamera ya. Jadi kameranya ini 5 megapiksel. Dan yang kalian dengarkan dari tadi adalah suara mikrofonnya si XP ya. Jadi seharusnya di belakang situ ada kayak semacam suara AC yang berisik. Lumayan, PC saya juga lumayan berisik. Tapi ketika kalian dengarkan ini, karena dia ada fitur AI noise suppression-nya, di mana dia bisa menekan noise, memfilter noise. Jadi harusnya suaranya seperti yang kalian dengarkan sekarang ya. Benar-benar tenang, quiet. Yang enak kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online. Lanjut untuk urusan input device, wah XP Spectre yang biasanya saya pakai sehari-hari itu menurut saya udah enak. Tapi ternyata ada yang lebih enak ya. Jadi suara keyboardnya ini silent, terus dia tactile dengan travel distance yang pas, tombolnya juga besar-besar, empuk gitu. Jadi ketika saya bikin scriptnya XP ZBook ini bener-bener nyaman, gak ada komplain. Keyboardnya juga udah punya fitur yang namanya water spill resistant dan juga kalau kalian tanya apakah ada brightness-nya, tentu ada ya. Dengan 3 tingkat adjustment brightness. Touchpad-nya juga udah enak, dia support dengan multi gesture. Ada Microsoft Precision Touchpad juga, terus permukaannya juga smooth, enak, tombol-tombolnya juga tactile. Kerasa banget kalau misalkan ini. Coba kalian dengarkan ya. Kayak hampir nggak ada suaranya dan enak gitu. Tactile-nya itu langsung mendal gitu. Terus di bagian bawah keyboardnya juga ada sensor fingerprint yang memudahkan kita untuk akses langsung login ke Windows Hello. Dan sekarang kalian pasti penasaran ya dengan performa Nvidia T550-nya atau Nvidia Quadro kalau dulu menyebutnya. Jadi sama, saya juga penasaran. Sekarang langsung aja kita coba untuk performanya. Pertama, seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya kondisi dicas dan windownya itu best performance. Dan hasilnya untuk single core-nya dia dapat skor itu 163. Kalau untuk multicore-nya dia stabil di kisaran 1000 poin. Running kedua dan running ketiganya turun sih memang ya, tapi tetap nggak selisih jauh. Terus di skenario kedua kita coba power window-nya itu kita geser ke kiri, ke balance ke tengah dan laptopnya nggak dicas dan memang ada penurunan performa ya. Ini skenario ketika kalau misalkan kalian pengen baterainya lebih awet lagi. Dan hasilnya untuk performa single core dia dapat skor itu 140. Dan kalau untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali, memang ada penurunan performa karena memang kita turunkan modenya tadi ke balance dengan skornya itu average ada di sekitar 500 sampai 800 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita coba pakai skenario rata kanan tadi, memang running pertamanya itu dia loncat di atas 90 derajat Celcius, tapi setelah itu dia stabil di kisaran 80 derajat Celcius loncatnya. Dan kalau kita lihat untuk CPU package powernya juga diimbangi dengan CPU package power yang lumayan gede, 40 watt. Nah, kalau skenario kedua CPU package powernya itu cuma sekitar 25 watt nyolongnya dan suhu temperaturnya jadi lebih adem di sekitar 60-an derajat Celcius. Kalau untuk performa Geekbench 5-nya kalian bisa langsung lihat di sini. Terus kita lanjut ke 3D Mark testnya. Untuk file stack dia dapat skor 2164, times pi-nya dapat skor 4753. Nah sekarang kita coba dia untuk editing. Jadi seperti biasa Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasa kita pakai tapi kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia lumayan kenceng loh ya dengan 4K ini, padahal dengan durasi waktunya itu ketika render 3 menit 24 detik. Dan sebenarnya ZBook ini bukan laptop yang digunakan untuk rendering 3D, tapi ya nggak apa-apa, kita coba tes aja untuk lihat maksimal performance-nya kayak apa. Jadi pertama CPU render dengan template BMW dan dia mampu merender dengan durasi waktu itu 6 menit 38 detik. Kalau untuk GPU rendernya di 10 menit 30 detik. Nah, yang pengen saya highlight di sini adalah suhu temperaturnya ketika Premiere Pro render 4K tadi. Kalau kita lihat dia cuma loncat sekali aja. Pertama di 80 derajat Celcius, terus stabilnya itu di kisaran 60 derajat Celcius. Blender juga kayak gitu. Jadi pertamanya loncat, terus habis itu dia stabil di 70 derajat Celcius. Lanjut untuk gaming, walaupun ini bukan XP Victus, bukan XP Omen, tapi nggak apa-apa karena saya pengen lihat performa maksimalnya dia kalau misalkan kita gunakan di berbagai skenario. Tapi game-game casual aja ya. Pertama
pertama seperti biasa, Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest. Untuk average FPS dia masih dapat 100-an FPS, 133 FPS, maksimumnya bisa tembus 171, minimumnya di 113 FPS. Kalau kita coba game CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya high, average FPS-nya dia masih dapat sekitar 97 FPS. Lanjut ke game Genshin Impact, resolusi Full HD, grafiknya low, opsi 60 FPS-nya aktif, dan hasilnya kalau kita lihat dia masih stabil di 60 FPS. Drop FPS terendahnya aja hanya di 59 FPS. Kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika Genshin Impact dia juga masih dingin-dingin aja, dengan peak pertamanya aja 66 derajat Celcius, abis itu cuma di 58 derajat Celcius. Dota 2 juga kayak gitu, suhu temperaturnya itu di bawah 60 derajat Celcius. Lanjut kita coba benchmark kalau digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi saya coba untuk ekspor 250 slide PowerPoint ke PDF, dan hasilnya dia mampu mengekspor dengan durasi waktu 10 detik. Kalau untuk randomize data di Excel yang banyak sesuai template kita, itu cuma 44 detik. Untuk suhu temperatur bagian dalam seperti yang kalian lihat tadi, ketika kita coba berbagai aplikasi masih aman-aman aja. Karena kalau kita lihat di bagian dalamnya memang coolingnya itu cuma satu ya, tapi kelihatan gede banget dengan 2 heatsink. Ketika kita coba tes, suhu tertingginya itu ada di 47 derajat Celcius, sedangkan tombol WASD atau tombol yang bakalan sering kita pakai itu ada di 44 derajat Celcius. 44 ini biasanya angka yang dipakai di laptop mainstream untuk kapasitas baterai, tapi karena ini bukan laptop mainstream, jadi kapasitasnya lebih gede, 51 watt hour, yang sebenarnya bukan angka yang wow kalau dibandingkan dengan XP Omen ataupun XP Victus. Tapi kalau kita ngomongin daya tahan baterainya, wah, daya tahan baterainya ketika kita tes video playback dengan disk graphic card-nya yang Nvidia T550 tadi aktif, dia mampu bertahan sekitar 10 jam 25 menit. Untuk ukuran laptop tipis yang ada disk graphic card-nya 10 jam 20 menit itu udah oke banget. Kalau kita ngomongin adapternya yang 65 watt dari 0 ke 100%, dia cuma butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit. Itu juga masih lumayan cepet. Selain daya tahan baterai yang awet, laptop ini juga awet dari berbagai macam virus. Bukan cuma virus aja, tapi juga copet-copet data atau hacking-hacking aman pakai laptop ini. Karena buat nahan virus-virus dan juga maling data ini, laptop ini udah include dengan security manajemennya XP yang namanya adalah XP Wolf Security. Jadi ini security manajemennya bukan cuma kayak sekedar antivirus yang dia membunuh virus gitu, enggak, tapi lebih ke security manajemennya. Nah, fitur ini yang nggak dimiliki sama XP Spectre, yaitu security management, yang kalau saya sebutin semua fitur keamanannya terlalu banyak. Kalian bisa baca sendiri di sinilah, karena ada banyak sistem enkripsi yang gunanya menjaga laptopnya tetap aman. Karena laptop ini disegmentasikan ke profesional yang istilahnya data itu adalah nyawanya gitu. Jadi nggak boleh ada data yang bocor. Contoh kasusnya kemarin sempat rame, ada bank yang data nasabahnya itu dihack ya. Dan hasilnya banyak terjadi penipuan. Nah, kasus-kasus kayak gitu yang nggak boleh terjadi, makanya ada XP World Security dengan security manajemennya ini biar minimal sistemnya itu nggak bocor. Terus selain fitur security management, dia juga ada software management. Kalau yang bisa saya demoin sih ya yang XP Quick Drop ini ya. Karena dengan XP Quick Drop ini fungsinya sama kayak AirDrop lah kalau misalkan di iPhone. Tapi kalau AirDrop itu kan ya sesama Apple aja ya. Tapi kalau XP Quick Drop ini enggak. Dia bisa dari smartphone ke laptop ataupun sebaliknya. Selain XP Quick Drop juga ada software-software lain kayak Programmable Key, terus Miracast, terus juga Recovery Manager, dan masih banyak lagi. Untuk port dia juga udah lumayan lengkap untuk ukuran laptop tipis. Dengan di sebelah kirinya itu ada HDMI 2.0, ada USB Type A, dan ada 2 port USB-C yang juga udah support dengan Intel Thunderbolt 4. Terus di sebelah kanan ada audio jack 3,5 mm dan ada 1 slot USB Type A. Kalau untuk konektivitas wireless dia juga udah pakai konektivitas yang terbaru. Contohnya kayak Wi-Fi, dia udah pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya pun juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Untuk speaker sama dengan SP Spectre, jadi dia disertifikasi sama Bang & Olufsen. Tapi kalau untuk kualitas suara, menurut saya lebih enak ZBook ini ketimbang si Spectre yang saya punya, karena Spectre saya ini emang tipis dan dia agak tebel, jadi suaranya itu kayak lebih sounding menggema gitu. Jadi kalau ngomongin imersif, speakernya ZBook ini lebih kerasa imersif, bassnya lebih kedenger. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP ZBook Firefly 14 G9 kali ini. Kalau untuk harganya, di websitenya sih saya lihat harganya itu 30,8 juta ketika saya shoot video ini ya. Tapi kalau saya cek di marketplace sih harganya ada yang jual lebih murah ya. Karena harga website sama harga marketplace itu biasa kalau beda kayak gitu. Dan ketika saya cek di marketplace harganya itu sekitar 28 juta rupiah. Harga yang sebenarnya
Mirip-mirip sama XP Spectre dan juga XP Omen. Tapi si ZBook ini punya kelebihan yang nggak dimiliki Spectre. Contohnya kayak disk Grafika T550-nya Spectre nggak ada. Terus kalau dari Omen ya jelas ya, daya tahan baterainya Omen itu nggak seawet ZBook ini. Terus soal disk Grafika, dia juga udah certified driver untuk software-software profesional yang sering dipakai. Security manajemennya lengkap, sampai security untuk portnya pun juga ada. Portnya juga udah Thunderbolt 4, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6E terbaru, build quality-nya juga udah kerasa solid. Webcam-nya juga udah 2K ya, bukan Full HD lagi, tapi udah 2K. Dan kalau ngerasa spesifikasinya kurang, XP ZBook ini juga bisa custom spesifikasi. Kita bisa minta RAM yang lebih gede, layar OLED yang 4K, bisa disesuaikan dengan kebutuhan lah. Kalau kekurangannya sih untuk unit yang saya pegang ini menurut saya adalah kekurangan performance di CPU-nya ya. Ya memang dia bisa di custom, dan kalau saya lihat customan CPU-nya itu banyak banget di katalog websitenya. Tapi menurut saya dengan harga 28 juta, kalau misalkan kita dikasih performance CPU yang agak tinggi dan juga GPU yang RTX A500 tadi, menurut saya sih bakalan lebih worth it lagi ya. Dan overall kalau kalian carinya laptop yang nyaman, ini keyboardnya ini gila, keyboardnya ini menurut saya salah satu yang paling enak yang pernah saya coba sih. Terus kalian carinya keamanan dengan berbagai security manajemennya XP World Security tadi, dan kalian nggak pingin data kalian bocor walaupun kalian lagi di cafe pakai wifi public, ya laptop ini bisa menjadi referensi yang menarik. Karena untuk kalangan profesional yang kerja di perusahaan biasanya data itu penting. Contohnya kayak kasus kemarin ya, bank apa itu yang datanya bocor. Wah, kalau kayak gitu kan kerugiannya udah jelas lebih mahal ketimbang kita beli laptop ini ya. Kerugiannya kemarin sampai berapa triliun gitu. Kalau dibelikan laptop ini bisa sampai berapa tuh? Wah gila, banyak lah pokoknya ya. Jadi cukup segitu aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.